Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk hari yang telah kami lewati sepanjang pagi hingga malam ini. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, dan kami boleh beristirahat untuk malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Ajar kami memahaminya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini kita ambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-42, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Ayub adalah sebuah cerita tentang ketidakberdayaan manusia memahami secara menyeluruh hidupnya, lingkungannya, keluarganya, atau Allahnya. Cerita ini dimulai dengan sebuah peristiwa di mana seorang yang mempunyai latar belakang yang saleh, yang baik, yang menurut ukuran manusia adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kehidupannya yang katakanlah saleh, baik, dan setia itu, dia harus berhadapan dengan pergumulan yang luar biasa, yaitu anak-anaknya harus meninggalkannya. Anak-anaknya pada mati. Bukan hanya sampai di situ, harta bendanya juga hampir habis, hangus semuanya. Setelah itu dia juga harus ditinggalkan oleh istrinya. Anak, istri, harta, keluarga, semuanya meninggalkan. Coba kita bayangkan, ini menjadi pukulan terberat bagi setiap orang. Barangkali kalau keadaan seperti ini datang kepada seseorang, dia akan putus harapan, atau jangan-jangan dia putus asa. Belum sampai di situ. Setelah anak-anaknya, istrinya, hartanya habis meninggalkan dia, dia juga harus mengalami penyakit secara fisik, secara penyakit yang tidak bisa, yang selalu menyiksa, yaitu penyakit gatal-gatal. Semuanya ini bertemu semuanya, menjadi satu, menjadi tekanan, menjadi pergumulan yang luar biasa bagi Ayub. Di tengah situasi itu, teman-temannya juga mempersalahkannya, dengan mengatakan bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan, bahwa dia telah melakukan kesalahan kepada Tuhan, bahwa dia tidak setia kepada Tuhan. Di keadaan seperti itulah Ayub harus menghadapi semuanya. Kadang-kadang dia ingin mempersalahkan teman-temannya dengan membela diri bahwa dia tidak bersalah, dia telah melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan. Di sisi lain dia juga mempersalahkan Tuhan, seakan-akan tidak memperhatikan apa yang dia kerjakan. Di tengah akumulasi semuanya pergumulan ini, Ayub sudah hampir tiba di titik yang paling rendah, di titik yang paling menyedihkan, di situasi yang paling sangat menyulitkan dari segi keluarga, dari segi kepemilikan, dari segi teman-teman, dan dari segi fisik. Itulah sebab saya katakan bahwa Ayub adalah menggambarkan atau mengangkat peristiwa keterbatasan kita.
bagaimana keluarga tidak selamanya bisa bersama kita, harta benda juga tidak selamanya akan kita miliki, teman-teman juga tidak selamanya bisa membantu dan menolong kita. Apalagi penyakit, itu bisa setiap saat bisa menyerang dan melemahkan kehidupan kita. Karena itu cerita tentang Ayub adalah cerita tentang bagaimana seseorang bertahan dalam keadaan penderitaan dan keadaan tertekan. Yang pada akhirnya ketika seluruh ini dipertanyakan oleh teman-temannya, oleh Ayub sendiri, apakah sesama mereka berdiskusi, apakah bersama Tuhan, apakah dengan semua kejadian-kejadian ini mereka mencoba mengerti dan memahami. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan berikan penjelasan yang pasti. Kalau kita coba baca di pasal 41-42, Tuhan menjawab, apa hakmu untuk menggugat aku? Apakah engkau mampu mengukur tingginya langit, mengukur dalamnya laut, menguasai segala ciptaan, mengukur segala apa yang ada? Ayub ditantang oleh Tuhan tentang bagaimana dia mencoba untuk menelaah pemahamannya, logikanya, mengerti Tuhan. Tetapi Tuhan memperhadapkan dengan berbagai apa yang telah dilakukan Tuhan, bukan hanya untuk Ayub, tetapi untuk dunia ini. Di manakah kau ketika dunia ini kuciptakan, kata Tuhan? Bagaimanakah dunia ini saya jadikan, kata Tuhan? Apakah ada yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan untuk melakukan dan mengerjakan semua dan segala sesuatu sejak awal? Kamu hanya menikmati, kamu hanya memiliki sementara, kata Tuhan kepada Ayub. Dengan demikian, Ayub disadarkan. Ayub menjadi sangat memahami betul. Dan dia sadar bahwa dia belum apa-apa. Dan memang bukan apa-apa dibandingkan kepada Tuhan. Karena itu, kalaupun penderitaan, kalaupun pergumulan, kalaupun penyakit, kalaupun harta benda seakan-akan meninggalkan kita, jangan pernah berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu sebenarnya demi kesejahteraan kita. Tinggal bagaimana kita memakai, mengelola, dan memanfaatkan. Tetapi betapa sering apa yang Tuhan berikan itu kita pakai secara tidak benar. Apa yang disebut salah kelola menjadi sumber persoalan bagi kita. Karena itu lihatlah perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa besar. Kasih Tuhan yang begitu hebat terhadap semua orang. Dengan demikian kita bisa akan berkata sebagaimana Ayub di sini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Inilah yang akan kita coba pahami. Sejak awal Tuhan telah merencanakan yang baik kepada manusia. Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat terhadap orang-orang percaya, terhadap semua ciptaannya. Tetapi Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Kalau kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, rencana Tuhan akan jalan terus. Karena itu, pengakuan dari Ayub ini menjadi doa kita bersama. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Biarlah kita menjadi Allah Tuhan melakukan rencananya. Biarlah kehidupan kita menjadi perwujudan segala sesuatu yang Tuhan telah tetapkan. Agar kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Kami kembali memuji Engkau Tuhan untuk segala sesuatu yang kami terima. Banyak hal yang kami peroleh dan yang kami terima dari Engkau. Tetapi kami sering tidak tahu berterima kasih dan tidak melihatnya itu adalah anugerah-Mu.
hanya kebolehan kami, kemampuan kami, kuat kami. Padahal Tuhan telah memberikan itu untuk semua orang. Ajar kami untuk memakai, memanfaatkan apa yang Tuhan berikan untuk kesejahteraan, damai sejahtera bagi semua orang. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.